Oke ya, selamat pagi semuanya. Hari ini kita diskusi lanjutan dari yang kemarin tentang pengembangan kepribadian. Oke, udah muncul ya. Materi kedua tentang etika keperawatan. Nanti akan ada beberapa subjudul yang ingin saya share sama kalian terkait tentang kepribadian. Yang pertama, pengertian perkembangan ya. Jadi kita belajar tentang pengembangan kepribadian yang berarti kemampuan individu manusia untuk menata sistem dalam diri dan perilaku. Kalau artinya seorang akan menampilkan sesuatu untuk dipersepsikan oleh orang lain. Demikian sebagai manusia harus mampu bersikap aktif dan dinamis untuk meningkatkan kesadaran diri, pengetahuan diri, kecerdasan diri, identitas, bakat, potensi diri, kualitas, serta memenuhi cita-cita, keinginan, dan tujuan hidup yang diinginkan. Keadaan ini akan membangun dalam mengambil tanggung jawab atas kesehatan diri, karir, keuangan, hubungan, emosi, kebiasaan, dan keyakinan terhadap nilai-nilai kehidupan yang akan diperjuangkan. Setiap proses pengembangan pribadi membutuhkan kerja keras, waktu, konsistensi, dan kesabaran. Artinya, nggak ada jalan yang instan untuk merancang diri menuju pertumbuhan pribadi yang unggul. Kegagalan dan kemunduran harus disikapi dengan penuh kesadaran untuk bangkit kembali dan menata kembali kepribadian yang lebih hebat untuk menghadapi kehidupan dan pekerjaan sesuai realitas. Ya, tentu saja kalian mengalami pengembangan pribadi, mengalami perubahan kepribadian dan penyesuaian. Hal yang pasti di dunia ini adalah perubahan. Artinya, apapun konsekuensi, apapun pilihan yang nanti akan ambil, pilihan dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Ini berdasarkan teori-teorinya, menjelaskan tentang teori perkembangan kepribadian manusia, perlu diketahui bahwa ada dinamika kepribadian yang terdiri energi psikis, kebutuhan, tindakan yang meliputi faktor kekuatan yang mendorong terjadinya tingkah laku, dan valensi nilai region dari lingkungan psikologis bagi pribadi, serta lokomosi perpindahan lingkaran pribadi. Nah, lingkungan yang kita olah, lingkungan yang kita kecimpung, itu akan membentuk kepribadian kita. Misalnya, kalau kalian bergaul dengan pedagang pasar, tentu bau amisnya akan nempel di kehidupan kalian. Begitupun ketika kalian bergaul dengan orang yang jualan parfum, tentu saja kalian akan ikut wanginya. Artinya, lingkungan akan mempengaruhi kepribadian kalian. Saya ngalamin sendiri dulu waktu zaman jahiliyah. Waktu zaman jahiliyah masih lingkungan yang sering ngedugem ya, saya ikut ngedugem masih zaman jahiliyah dulu. Itu gimana kita bisa menempatkan, meskipun ya masing-masing tahu tentang kehidupan beragama ya, tapi ketika kita salah menempatkan diri pada lingkungan dan kebawa di lingkungan tersebut, ya artinya ada perpindahan lingkaran yang awalnya memang alim ulama bukan alim ya, maksudku berteman dengan sama-sama santri. Dulu kan saya waktu SMA itu pesantren, tapi ketika pesantren kenal sama lingkungan baru, kenal sama orang-orang yang baru yang notabene hedon ya, ya dugem lah, ya main biliar lah, kenal dan lain-lain lah ya. Jadi ya kadang ada sanksi sosial ketika kita nggak bisa ikut ya, bukan berarti ya masa-masa mencari jati diri itu kepribadian kita, karakter kita mudah berubah.
Ini menurut Freud, psikoanalisis klasik, struktur kepribadian kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan, yakni sadar, prasadar, dan tidak sadar di bawah ego. Nah, ini ada ID, ego, sama superego. ID, ego, superego bekerja bersama dalam menciptakan pola perilaku manusia. ID itu memberi tuntutan kebutuhan alamiah, ego itu membatasinya dengan realita, dan superego menambahkan nilai-nilai moral pada yang diambil. Tahapan perkembangan psikoseksual yaitu oral, anal, palik, laten, sama genital. Kemudian ada Alfred Adler. Menurut dia itu terkait tentang psikologi individual. Individualitas pokok persoalan artinya bahwa pentingnya sifat khas yang unik daripada sekadar kepribadian. Ya. Pandangan teologisnya itu finalisme semu, yang artinya bahwa manusia dihadapkan gambaran yang semu, cita-cita atau pikiran semu, memungkinkan manusia menghadapi realita dengan baik. Ada 2 dorongan pokok. Yang pertama adalah dorongan kemasyarakatan, mendorong manusia bertindak mengabdi kepada masyarakat, dan dorongan keakuan, mendorong manusia bertindak mengabdi sendiri. Ini menurut si Alfred ini ada 2 kepribadian yang dia sampaikan. Jadi bersosialisasi di masyarakat sama dorongan untuk menjadi diri sendiri ketika ingin menyenangkan diri sendiri. Ya sama aja, kalian juga pasti punya kepribadian ketika dimana kalian bercengkrama dengan keluarga dari ayah, gimana akrabnya keluarga dari ayah, gimana akrabnya kalian dengan keluarga ibu gitu. Beda, ya kan? Contohnya saya di keluarganya ayah, keluarganya bapak tuh nggak leluasa, meskipun jadi cucu pertama gitu kan, jadi karena ayah saya anak pertama, care-nya tuh kurang, rasa care saya kurang kepada keluarga dari bapak, mau itu ke adik-adik sepupu saya gitu kan, dibanding saya lebih care sama keluarga dari ibu. Nah itu adalah rangkaian dari apa yang diungkapkan dari si Alfred ini. Nah juga gimana kita bertindak ketika kita hidup bersosialisasi di pekerjaan, ya gimana ketika me time gitu ya, atau ketika saya pulang ke rumah tuh beda dengan saya ketika ada di rumah sakit atau di lingkungan pekerjaan. Ini menurut si Alfred. Ini menurut Karen Harney, ya, dasar kepribadian terbentuk pada tahun-tahun pertama kehidupan anak. Ingat, di keperawatan anak ada yang namanya golden period. Kalian udah belajar kan sama Bu Gita. Nah, ada pengaruh dari faktor sosial, hubungan antara dan dalam hal ini sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian, bukan dorongan biologisnya. Harney menekankan bahwa dibanding faktor biologis dalam perkembangan manusia. Hal ini terutama yang terkait dengan perbedaan gender. Anak-anak memulai hidup dengan basic anxiety, ya, dengan kecemasan karena belum pernah nyoba ini, merasakan panas, terus orang tua melarang, "Hei, jangan lari-lari. Hei, awas, nyetrum." Kan anak-anak jadi penasaran. Seperti apa? Panas itu seperti apa? Nah, itu dibentuk pada saat karakter anak mulai pada golden. Nah, tapi hal ini dapat diatasi dengan pengasuhan yang memadai dari orang tua maupun orang lain. Kalian nanti akan merasakan sih ketika jadi orang tua. Ya sekarang sih banyak ya, seminar-seminar tentang parenting. Ya, kalian ibu-ibu
yang nanti akan ataupun nanti karir kalian di rumah tangga, karir kalian. Ya, kalian belajar keperawatan juga nanti kepake di rumah kalian, kepake gitu. Gimana caranya merawat anak yang pada usia tertentu harus seperti apa gitu kan. Dan menciptakan anak sesuai dengan keinginan kalian. Jadi kita harus mendukung, mengarahkan anak kita lagi, anak kalian nanti sesuai dengan potensinya, dengan keinginannya. Nah, ini menurut Sullivan bahwa ada faktor sosial, proses akulturasi, dan faktor fisiologis yang ikut menentukan perkembangan psikologis manusia. Di masa kelahiran sampai mampu berbicara, masa kanak-kanak, jadi 1-5 tahun, juvenil usia 5-11 tahun, pre-adolescence, masa pradewasa, early adolescent, dewasa awal, dewasa akhir, sampai ke orang tua. Nah, pada saat ini di praktek lapangan, ya di puskesmas melalui program penilaian perkembangan masa anak-anak sampai balita sudah digunakan pedoman KPSP yang dapat diisi oleh orang tua anak untuk menilai perkembangan anak dan menentukan normal atau tidaknya dalam masalah perkembangan. Kemudian menurut Lewin, pada hakikatnya perkembangan adalah perubahan tingkah laku. Makin bertambah umur seorang, variasi kegiatannya makin bertambah, termasuk struktur dan organisasi tingkah lakunya makin lama makin kompleks. Beberapa hal yang bertambah antara lain struktur relasi bertambah. Ya, awalnya pergaulan terbatas, lingkungan sekitar rumah aja. Kalian waktu kecil mungkin ya main sama tetangga doang, satu komplek, misalnya satu RT. Nanti kalian udah SMP kumpul sama teman-teman dari berbagai komplek gitu kan, dari berbagai kenal dari daerah-daerah lain ya sampai sekarang juga kan kalian pasti bertambah relasi. Begitupun sampai kerja dan kenapa jangan sampai kita cari musuh, punya musuh, jangan omat. Jangan ya, harus diwaspadain karena ketika kita clash dengan orang tersebut ya, terus tidak terselesaikan akar permasalahannya, bisa jadi 2 atau 3 tahun sampai 5 tahun kemudian kita masih malah udah perpisah nih, malah kita ketemu di tempat yang berbeda dengan orang yang sama. Bisa jadi hal yang seperti itu tuh bisa terjadi. Ya menurut saya tuh benar-benar harus diwanti-wanti karena dia orang yang kita benci pada saat itu 5 tahun kemudian dia jadi direktur dan kita melamar ya kan konyol gitu. Makanya kenapa jadilah pribadi yang baik, pribadi yang sehat gitu. Ya. Kemudian hierarki bertambah kompleks, awalnya hanya dapat menggunakan suatu permainan dengan bertambahnya umur untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian bertambah luasnya karena aktivitas individu. Makin dewasa seseorang, maka arena aktivitasnya menjadi bertambah luas. Kenapa sih perawat harus belajar tentang kepribadian? Coba, nah itu PR nanti kalian harus punya jawaban masing-masing ya. Nanti saya tanya habis ini. Kemudian menurut Lewin ini perubahan realita artinya adalah makin bertambah usia, makin dapat membedakan yang khayalan dan yang real. Sekarang mungkin lagi booming-boomingnya kalian mengidolakan member-member BTS ya kan. Nanti juga kalian akan merasakan realitasnya bahwa masyarakat Indonesia yang cowoknya enggak sama dengan member-member BTS. Selanjutnya makin terdiferensiasinya tingkah laku
mula seorang anak kecil memegang sesuatu dengan 2 tangan yang kemudian meningkat hanya tangan aja. Kemudian stratifikasi, artinya makin bertambahnya umur seseorang akan semakin pandai menyembunyikan isi hati. Jika anak bisa berdusta semu, setelah dewasa bisa berdusta aja. Jadi kan kalau anak suka pura-pura ya kan, tapi kan kelihatan bohongnya kan. Ya, hal-hal yang kayak gitu harus bisa kita sikapi dengan bijak supaya apa? Supaya dewasa nanti dia nggak pandai bohong gitu. Kemudian penjelasan perkembangan di atas cukup menambah wawasan tentang bagaimana kepribadian manusia secara alami mengalami perkembangan hingga manusia semakin dapat menyesuaikan diri dan memenuhi kebutuhan hidupnya baik fisik maupun psikologis. Menurut Erikson, ada 8 tahapan. Teori ini juga melampaui masa kanak-kanak, perkembangan di seluruh umur yang dibagi dalam 8 tingkatan. Perkembangan kepribadian, teori psikoanalisis Erikson, perkembangan manusia adalah salah satu teori terbaik yang dikenal dalam psikologi. Kalian udah belajar kemarin psikologi ya? Salah ya? Udah, Pak. Nah, Erikson memilih untuk fokus pada penting sosial pada perkembangan manusia, meliputi urutannya sebagai berikut. Yang pertama, trust dan mistrust, ya kan? Dari usia 0 sampai 1 atau 1,5 tahun itu dia masih mana yang orang bisa dipercayai atau yang nggak percayai dengan tindakan apa yang dilakukan orang tuanya. Nah kan nggak sembarangan bisa gendong anak misalnya kan. Ya dia bayi itu kan mau digendong sama yang orang udah kenal wajah, secara suaranya gitu kan. Kemudian usia 1 sampai 3 tahun ada otonomi, terus termasuk melawan rasa malu dan ragu-ragu. Kemudian masuk ke usia 3 sampai 6 tahun ada inisiatifnya, ngerasa bersalahnya. Kemudian usia 6 sampai 12 tahun ini ada industri dan inferiority, merasa dia pengen diarahin, pengen ngerasa juga pengen sendiri punya, ini gue udah bisa berpikir sendiri gitu kan. Kemudian yang masa remaja itu 12 sampai 20 tahun. Kalian usianya berapa sih? 21-20, Pak. Oh, berarti kan masuknya dewasa awal ya. Iya. Berarti yang mana itu? Berarti yang intimasi dan solidaritas melawan, kadang kalian pengen menyendiri, pengen bersosialisasi gitu kan, pengen lebih punya bestie itu di usia-usia sama sih. Saya juga masih saya juga masuknya kategori itu, kategori dewasa awal. Saya kan masih 28 tahun. Gading. Ya, fase-fase di mana kita mencari jati diri itu di usia dewasa awal. Fase-fase di mana kita idealis, fase-fase di mana kita pemberontakan antara hati dan pikiran tuh fase-fase penjajakan untuk mencari jati diri. Kemudian masuk ke dewasa tengah, ya kan? Generativitas dan ya zona nyaman, lebih ke zona nyaman gitu kan, ngerasa zona nyaman ya udahlah, hidup ngebuktiin realitas seperti apa ya, masuk di zona nyaman gitu. Kemudian masa keputusasaan ya, udah dewasa akhir tuh di atas 65 tahun. Ya udahlah, udah kayak gini gitu kan. Rasa-rasanya ada juga teori yang secara psikologisnya udah masuk di usia lansia tuh udah
balik lagi ke masa anak-anak dulu, yang diperhatikan, yang pengen dimanja gitu loh, yang marah-marah nggak jelas. Nah, itu yang harus kita pahami juga secara psikologisnya. Oke, ini faktor-faktor. Yang pertama adalah faktor keturunan, udah jelas. Ada yang bilang cocok-cocokan orang tua, misalnya cowoknya anak pertama, ceweknya nikah dengan cewek yang anak pertama, itu kayak gimana nanti anak-anaknya. Kemudian ada juga yang ya turun-temurun ya faktor keturunan ini, dan tinggi wawasan kalian, makin tinggi pola pikir kalian, makin tinggi pendidikan kalian, nanti akan mempengaruhi pola pikir anak kalian. Percaya deh sama saya. Pak, benar nggak sih kalau misalkan ibu itu gen terbesar yang menurunkan kecerdasan Penyumbang terbesar. orang? Yes, betul. Betul. Makanya kenapa hmm, gampang ngebedainnya. Ketika ibu itu dia atau nggak kuliah, ya kuliah dengan ingin ibu yang kuliah atau cuman nggak kuliah, ya. Kenapa sih kuliah itu penting sih? Karena buat diri sendiri untuk berpikir lebih, wawasannya lebih luas lagi, berpikir lebih kritis lagi, yang nanti akan mempengaruhi pola pikir anak nantinya, mempengaruhi kecerdasan anak. Mau kayak gimana pun, ibu itu lebih lama waktunya bersama anak ketimbang bapak, ketimbang si ayah, gitu kan. Dan itu benar penyumbang terbesar tentang kecerdasan anak. Makanya harus lebih pintar lagi itu. Kayaknya jangan putus sampai, jangan merasa puas sampai kalian lulus D3 doang. Tapi nanti kalian lanjut lagi ke S1, S2, S3 kalau bisa gitu. Makin kalian tinggi, makin ekspektasi kalian juga lebih tinggi lagi ke anak kalian gitu. Di keluarga ibu saya tuh anak ke-6. Ibu saya tuh anak ke-6. Salah satu anaknya nenek itu yang kuliah, yang dapat gelar insinyur, ya. Nah, ada juga sih uwa saya juga ada yang ya S1 gitu kan. Nah, ibu saya tuh benar-benar mentingin kuliah anak-anaknya. Sampai ketiga anaknya, saya yang paling besar tuh semua kuliah, dibanding uwa saya, dibanding keluarga saya yang lainnya yang cuma 5 doang gitu. Ya ada sih yang kuliah, tapi ada juga yang enggak gitu, ada yang enggak beres kuliahnya gitu-gitulah. Itu. Nah, itu dipengaruhi banget sama faktor pola pikir seorang ibu. Jadi kangen saya sama emak saya. Emang jauh, Nah, Pak? karena ibu di Bandung sih. Nah, karena ibu saya S1 dan saya sebagai kakak tertua yang mengayomi adik-adiknya gitu. Jadi ada faktor pendorong secara psikologinya, saya harus lebih tinggi lagi nih gitu. Makanya ya alhamdulillahnya Allah kasih rezeki bisa kuliah lagi S2 gitu loh. Nah, termasuk adik saya tuh yang paling kecil, dia udah kerja di Jakarta juga. Dia kerja di Jakarta, dia D4 kalau nggak salah, D4 dia. Dan keinginan untuk sekolah lagi, dan saya sangat mendukung itu. Hampir semua anaknya mama saya tuh semua bergelar lah gitu. Dibanding sama yang uak saya yang nggak kuliah gitu loh. Itu mempengaruhi banget. Kemudian
Faktor lainnya yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan otomatis jadi penentu juga kepribadian. Ketika saya masih main motor gitu kan, bergaulnya sama bukan geng motor ya, klub motor gitu. Itu mempengaruhi banget kehidupan saya gitu. Yang pulangnya subuh, pulangnya gitu kan motor-motoran gitu. Kemudian kenal sama hal-hal yang negatif. Nah, disitulah lingkungan berperan gitu. Tapi ketika saya dapat kerja yang di lingkungan Islami, ya itu saya otomatis melakukan penyesuaian diri lagi gitu. Meskipun kadang-kadang ya kangen dengan dunia gemerlap seperti itu. Faktor lingkungan yang mempengaruhi. Kemudian yang faktor terakhir yaitu sifat kepribadian ya, udah jelas ini. Even yang sibling aja, yang kembar siam itu pasti punya yang berbeda-beda. Nih, faktor keturunan dari tinggi fisik, bentuk wajah, gender, temperamen gitu kan. Pasti nanti bakal dimirip-miripin. Ini mah kayak bapaknya waktu kecil kayak gini. Nah, kalau biasanya kalian dengar kayak gitu tuh ya, berarti kan faktor keturunannya udah ketahuan tuh dari siapa gitu. Kayak saya nih ngelihat anak saya, kedua-duanya cowok, ya kan. Ibu ketika saya pulang ke Bandung sama anak-anak saya tuh aktifnya luar biasa. Nah, ibu saya ngomong ini mah kayak abinya waktu kecil tuh gitu kan, nggak bisa diem lah, lari-lari lah, aktif lah gitu keturunan. Tapi ketika pundungnya, moodnya itu ya kayak ibunya, nah, jadi ada faktor yang menentukan dari si gen orang tua gitu. Nah, contoh ciri-cirinya karakteristik pada umumnya yang entah di sepenuhnya atau cuman setengahnya doang gitu, ditentukan dari orang tuanya, ya kan, bapaknya, ya kan, kemudian sok coolnya kayak bapaknya, ya gitu gitulah. Nah, ini juga sama nih. Pernyataan tersebut kemudian didukung oleh beberapa hasil penelitian penyokong genetis dari perilaku dan temperamen anak-anak. Yang kedua, anak-anak kembar yang dipisahkan sejak lahir, yang diasuh oleh orang tua yang berbeda, tuh nanti bakal ada pembeda gitu. Anak-anaknya pasti beda nantinya. Tapi ada karakter yang pasti sama dengan kembarannya. Yang ketiga, konsistensi kepuasan kerja dari waktu ke waktu dan dalam berbagai situasi. Nih, faktor lingkungan yang tadi saya sebutkan. Ya, lingkungan di mana seorang tumbuh dan dibesarkan. Norma dalam keluarga, teman, dan kelompok sosial. Dan dapat pengaruh-pengaruh lain yang seorang manusia dapat alami. Nah, kalian pernah pacaran kan? Pernah, Pak. Orang pacaran? Udah berapa kali ganti pacar? Banyak. Wow, laku ya Fani ya. Nah, misalnya Ayun, Yunita mau bilang banyak juga. Enggak, Pak. Mantan Pani emang banyak, Pak. Apalagi gitu. Ayu. Apalagi Ayu, Pak, Ayu. Saya nggak punya, Pak. Ayu udah pasti. Mah, bullshit banget. Nggak punya satu. Ayu setiap Dia minggu beda-beda, Pak. ya, contohnya gini. Oke, nih si pacar itu ya lawan jenis yang kita sukai atau yang kita sayangi pada saat itu bakal mempengaruhi kehidupan kita. Ya, bakal mempengaruhi kepribadian kita, baik itu setengah maupun sepenuhnya. Yang awalnya nih ya pulang kuliah itu biasanya makan dulu,
Ini mah mandi dulu terus video call baru makan. Atau yang biasanya cuek-cuek terhadap penampilan diri ya kan, rambut acak-acakan. Tapi ketika udah punya pacar, tuntutan ya kamu harus rapih lah. Biasanya kamu pakai kaos oblong doang, sekarang kamu harus pakai kemeja lah kalau kemana-mana gitu. Nah hal yang kayak gitu pasti merubah, termasuk karakter juga. Ya, bakal dipengaruhi. Contohnya, ya banyak sih. Mungkin kalian pasti mengalami kalau udah pernah kenal sama teman dekat yang 1 atau 2 atau 3 atau sampai 2 tim kesebelasan. Ya, itu pasti ngalamin gimana mengenal karakter-karakter manusia. Ini jujur ya, saya ceritanya. Ini cerita kehidupan pribadi saya. Saya tuh dari SMP udah diizinin kan jadi sama ibu saya tuh. Jadi kalau dikumpulin sampai sekarang udah 2 tim kesebelasan kali ya, termasuk cadangannya. Yang saya kenal karakternya, yang saya dalamin karakternya, bukannya senangnya, tapi ya ibu saya tuh pengen saya kenal karakter perempuan, how to treat woman tuh harus tahu kayak gimana gitu. Kadang pengen ada perempuan yang pengen dimanja, ada pengen yang mandiri gitu dan lain-lainnya, karakternya. Ya meskipun pasti ada masalah gitu loh. Pasti aja ada masalah. Tapi minimal kita tahu how to treat perempuan seperti apa. Bukan sok-sok kegantengan nih ya. Tapi saya pernah sama orang yang perempuan yang hitam, ya bukan hitamnya apa namanya? Papua ya, Afrika bukan hitam, tapi maksudnya hitam ya, hitam manis yang terus yang perempuan yang gemuk, kemudian yang kurus sekalipun. Jadi berbagai macam perempuan udah saya kenal karakternya gitu. Ya tetap aja pada kehidupan nyatanya, meskipun belajar punya pengalaman, di kehidupan berumah tangga itu beda. Ya, ini share by experience dari saya kali ini. Ya wangi kentutnya juga kan beda-beda. Ini faktor lingkungan yang mempengaruhi. Sifat kepribadian merupakan organisasi yang dinamis dalam individu tentang sistem psikofisik. Ia akan penyesuaiannya yang unik terhadap lingkungan. Dinamis, organisasi, psychosocial system, determined sama unik. Dinamis ini menunjukkan pada perubahan kualitas perilaku karakteristik individu dari waktu ke waktu atau dari situasi ke situasi. Contohnya ini ketika saya misalnya pacaran sama si A, punya masalah dia yang berselingkuh, itu bakal beda treatmentnya dengan misalnya ketika saya pacaran sama si B-nya berselingkuh, tuh pasti ada perubahan, ya kan? Gimana caranya kita menyikapi, gimana caranya kita berpikir, ya kan? Kemudian tentang mengorganisasi, yang menekankan bagian struktur kepribadian yang independen, yang masing-masing bagian tersebut mempunyai hubungan khusus satu sama lainnya. Ini menunjukkan bahwa kepribadian itu bukan kumpulan sifat-sifat dalam arti satu sifat ditambah dengan yang lainnya, melainkan keterkaitan antara sifat-sifat tersebut yang satu sama lainnya sering berhubungan dan berinterrelasi. Kemudian psikofisical system yang terdiri atas kebiasaan, sikap, emosi, motif, keyakinan yang kesemuanya merupakan aspek psikis, tetapi mempunyai dasar fisik dalam diri individu seperti syaraf, kelenjar, atau tubuh individu keseluruhan. Sistem psikofisik ini meskipun mempunyai fondasi pembawaan, namun dalam perkembangannya lebih dipengaruhi oleh hasil belajar atau diperoleh melalui pengalaman.
Ya, pengalaman itu guru terbaik untuk kehidupan kalian. Jadi jangan meremehkan pengalaman. Kemudian determine yang menunjuk pada peranan motivasional sistem psikofisik. Dalam diri individu, sistem ini mendasari kegiatan-kegiatan yang khas yang mempengaruhi bentuk-bentuk, sikap, keyakinan, kebiasaan atau elemen-elemen sistem psikofisik lainnya muncul melalui sistem stimulus baik dari lingkungan maupun dari dalam diri individu sendiri. Unik yang menunjuk pada keunikan atau keragaman tingkah laku individu sebagai dari pola sistem psikofisiknya. Dalam proses penyesuaian diri terhadap lingkungan, tidak ada reaksi atau respon yang sama dari dua orang, meskipun kembar identik. Ya, meskipun kembar siam, kembar identik, itu pasti ada respon dan reaksi yang berbeda ketika mendapatkan suatu rangsangan dari luar. Gitu. Apa ya ini ya? Oke, ini ada tugas ternyata. Tetapkan masing-masing satu orang sebagai subjek ya. Jadi kan kalian berempat ya. Misalnya Yunita menilai karakter kepribadian Ayu misalnya. Nah, Ayu ke Fanny. Nah, Fanny ke si Via misalnya. Via ke Yunita. Itu muter ya, circle ya. Kemudian identifikasikanlah ciri-ciri kepribadiannya, ya kan? Termasuk kepribadian yang sehat atau tidak sehat. Kemudian berikan penjelasannya dan pembahasan tentang subjek yang dihadapi. Kemudian amatilah kepribadian subjek sesuai dengan teori yang telah dipelajari atau tidak. Kemudian buatlah pembahasan bagaimanakah perilaku subjek yang diamati. Ceritakan dalam bentuk tulisan sesuai dengan hasil wawancara dan pengamatan. Paham nggak tugasnya? Yang keempat maksudnya gimana, Pak? Jadi ya apa yang kamu amati, apa yang kalian analisa terhadap subjeknya. Mau itu baik buruknya ditulis. Ya, tulis nanti diceritakan, ya, dipaparkan. Ya. Paham nggak? Kalau nomor 3, Pak? Sesuai sama teori-teori yang tadi dijelasin. Kalau misalnya, oh ya menurut teori Anu, misalnya menurut teori si Harni, sesuai dengan karakteristik. Misalnya, dia dipengaruhi oleh lingkungan, tapi kalau di rumah dia biasa aja gitu kan. Tapi kalau di kuliah dia mace, centil, pecicilan, dan apakah benar kepribadian itu ada dua gitu. Teori yang lainnya gitu lebih bersinggungan dengan beririsan dengan teorinya siapa sih subjeknya kalian yang kalian belajar menganalisa gitu tentang bestie kalian. Habis itu ditulis, Pak. Habis ditulisnya itu diketik gitu. Ya, diketik terus presentasikan. Presentasi di sini. Iya, minggu depan presentasi kalian. Oh, iya. Ya. Tapi kita bikinnya itu sesuai 1, 2, 3, 4 apa nyambung kayak Nggak cerita usah. gitu, Pak? Nyambung aja kayak cerita. Jadi misalnya Yunita, subjek saya Ayu, menurut saya ini kepribadian yang sehat ditunjukkan dengan pola yang anu. Nah, kemudian kan kemarin tuh yang sehat dan tidak sehat materi yang pertama ya kan. Nah, kemudian yang paragraf selanjutnya misalnya berdasarkan kepribadian tersebut sesuai dengan teori
si siapa yang kalian sebutkan karena begini gitu. Ini saya pengen kalian belajar berpikir untuk kritis, memahami, mendalami tentang kepribadian itu. Nah, baru ditulis di PowerPoint. Tulis aja di PowerPoint, nggak usah dibikin mahal. Tulis di PowerPoint aja, ceritakan kekurangan kelebihannya. Kadang kita nggak bisa nih interview. Coba sebutkan 3 kekurangan kamu, 3 kelebihan kamu. Kadang ngeblank. Ya, kelebihan apa yang dimaksud? Apakah kepribadian atau kelebihan tentang pekerjaan? Atau kalian ketika kalian bekerja? Tentu bisa kalian temukan selain dari lawan yang orang lain lihat, yang orang lain amati tentang diri kita gitu. Jadi keluarkan aja menurut pandangan, menurut analisa kalian. Dan orang yang dituliskan baik buruknya itu harus bisa terima. Gak apa-apa nanti ada sesi klarifikasi gitu. Ya. Dan jangan jadi ambil hati, kan ini kita belajar untuk memahami karakter kepribadian masing-masing. Oke? Oke, Pak. Kan kita nggak bakal tahu kalau kita tidak dinilai dengan orang lain, Pak. Ya, betul. Nah, ini lampirkan foto identitas, golongan darah, dan data punggung, bolehlah. Buatlah maka ya. Ini, udah lama banget ya berarti saya ini Januari 2022. Sekarang udah 2023. 29 besok ya. Pak, ini Itu macam aja. masalah. Enggak kan? Nggak usah. PowerPoint aja. Bapak mau tanya Pak, ini tuh offline mula apa online sih Pak? Hah? Kalau setiap Sabtu tuh emang offline terus, emang online terus apa offline sih Pak? Minggu depan offline. Minggu ini ya karena satu dan lain hal, saya minta online. Minggu depan insya Allah offline. Oh jadi Minggu presentasi depan kalian. Ya, presentasi kalian minggu depan ya. Oh. Pak, Pak, saya nggak mau pertama ya Pak. Hah? Saya nggak mau pertama Pak, saya bingung. Saya juga nggak mau pertama. Oke. saya aja Pak yang pertama mendeskripsikan Ayu. Tuh, pada mau gituin saya Ya, semua Pak. kalian Saya bingung. diskusi. Seru-seru ngituin Ayu. Pak, mau nanya, Ya, itu jadinya PowerPoint apa di Word, Pak? PowerPoint aja. Nggak apa-apa PowerPoint aja. Berarti nggak usah ikutin yang tadi, Pak, yang slide sebelumnya. Nah ini nggak usah. Jadi kalian yang nomor satunya aja nih. Oh, itu berapa slide, Pak? 1 boleh? Apa 2? Ya terserah kalian. Keduanya berarti nggak usah ya, Pak? Dua ini nggak usah. Ini kan minggu depan nanti kita kumpulin minggu depan. Oke, Pak. Bapak materi yang kemarin sama yang ini dikirim ke Google Classroom, Pak. Iya udah ada. Yang minggu kemarin udah di Google Classroom. Minggu ini nanti saya kirim ke Google Classroom habis ini langsung. Linknya masih sama kan, Pak? Masih link mana ya? Nih. Kalian belum dapat. Soalnya katanya Pia kemarin belum ada katanya, Pak. Masa sih? Udah ya. Nih. Udah ada kok. Cuman kaliannya aja belum masuk nih, belum ada siswa satupun. Jadi harus masuk lagi. Ya masuk dulu nih ke linknya ini nih. Kalian masuk dulu ke linknya ini. Jadi siswa saya tuh di situ. Gitu.
Ya kan nih, yang ini nih. Mana ya. Nih. Ini udah saya masukin dari 21 Januari kemarin. Cuman belum ada orangnya aja di sini. Sedih. Linknya yang Kak Alif bagiin ya Pak? Tuh bagi di itu. Saya kirim di chat. Nanti saya kirim ke Mas Alif. Ada nggak di chat? Ada Pak, tapi dikirim ke Kak Alif aja lagi Pak. Iya boleh. Nanti saya share lagi kali. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan lagi? Kalau Fani sih cukup Pak. Oke. Ayo Yunita gimana? Hah? Pak Ya. ini klik gabung ke kelas ya Pak? Iya betul. Oke Pak. Ayo, ada yang mau ditanyain, ada yang didiskusikan nggak? Tentang perkembangan kepribadian. Kalau nggak, kita akhiri ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalian baca-baca lagi tentang teori kepribadian ini. Jangan lupa tugasnya dikerjain. Jadi minggu depan kita udah bisa presentasi ketemu offline. Oke, sehat-sehat ya kalian ya. Iya Pak, Bapak juga. Makasih ya. Assalamualaikum. Makasih Pak, Waalaikumsalam. Pak.